Inilah video amatir yang direkam warga saat sebuah minibus yang membawa rombongan pengantar jenazah terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, ruas Boyolali, tepatnya di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa sore. Api pertama kali muncul di bagian depan mobil, kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan api merambat ke bagian belakang mobil hingga membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin mobil. Api berhasil dipadamkan setelah mobil tangki pengelola jalan tol melintas dan mengerahkan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten. Coba tim SAR Mangu. Proses evakuasi 8 penumpang termasuk pengemudi berlangsung dramatis. Warga setempat membantu seluruh penumpang dan pengemudi minibus turun dari ruas tol melalui sisi jembatan underpass jalan tol yang cukup curam. Sewaktu saya lihat itu mobilnya itu didorong dari pohon itu kurang lebih ya 50 meter itu. Dari bahan pertama itu mengeluarkan asap. Lalu terus api kecil, terus membara terus akhirnya apinya itu merambat. Tidak ada korban jiwa dan seluruh penumpang yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan ke Solo dengan menggunakan mobil milik warga sekitar. Sementara saat proses pemadaman, arus kendaraan dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi terbakarnya sebuah minibus yang membawa rombongan pengantar jenazah di Tol Solo Ngawi, Jawa Tengah tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Sementara itu pagi tadi tim kuasa hukum Saka Tata membawa 13 novum atau bukti baru dalam sidang perdana peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Bersama saya Anisha Dasuki, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pos polisi Geraha Bunga serta markas IJTI Kota Tangerang Selatan habis terbakar meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api membakar pos polisi Geraha Bunga, Pondok Aren, serta kantor Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Kalau kesulitan kita tidak ada. Alhamdulillah nggak ada kesulitan. Ada berapa mobil Pak? Unit ada 5 ditambah 1 rescue. Personil kurang lebih 30 personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas tutup usia Rabu siang tadi. Hamzahas meninggal dunia di usia 84 tahun. Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi. Hamzahas meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum terus berdatangan untuk melayat. Atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang
mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Jenazah almarhum Hamzahas dimakamkan di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman digelar secara militer dan dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Jenazah almarhum dimakamkan di permakaman keluarga kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses pemakaman Hamzahas digelar secara kenegaraan. Agus Has, putra almarhum Hamzahas, menjadi perwakilan keluarga untuk penyerahan jenazah ayah kandungnya kepada negara. Upacara pemakaman berjalan hikmat dengan melibatkan sejumlah personel gabungan TNI dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Saka Tatal membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang akan dilanjutkan pada 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon siang tadi. Dalam sidang, Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut Saka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal disebutkan bahwa nama Saka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, di antaranya Susno Duaci dan Ugro Seno. Adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Saka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru atau novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4.
bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina. Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat Saka Tatal menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui televisi di rumah Saka Tatal. Mereka berharap sidang dapat berjalan lancar. Kerabat dan tetangga serta keluarga Saka Tatal sudah sejak pagi menunggu sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap sidang perdana ini berjalan lancar dan permohonan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh hakim. Kartini, tante Saka Tatal, berharap proses hukum Saka segera berakhir sehingga nama baik Saka bisa kembali dipulihkan. Harapannya apa, Bu? Ini Saka mengajukan mudah-mudahan itu lancar lah, biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya, Bu, Saka menang? Saka Tatal saat ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun pada 2017 lalu dianggap tidak adil lantaran Saka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini menjalani sidang peninjauan kembali. Sejumlah teman dan rekan Saka Tatal berkumpul memberikan dukungan untuk Saka Tatal sebelum Saka berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sejumlah spanduk bernada dukungan disiapkan oleh teman-teman Saka Tatal di kawasan Samadikun Karya Mulia, Kesambi, Cirebon. Salah satunya spanduk bertuliskan kembalikan nama baik Saka Tatal dan akan dipasang di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon. Teman dan keluarga berharap agar nama Saka Tatal dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Inisiatif teman-teman Saka, teman-teman kecil, teman rumah, kita biar mendukung mental Saka agar teguhlah menghadapi PK ini. Untuk harapan sendiri dari tim teman-temannya Saka itu gimana? Harapannya ya jelas, harapannya bisa mengembalikan nama baik Saka Tatal, dikabulkannya PK Saka. Sidang PK Saka diharapkan dapat memberikan titik terang dan keadilan atas kasus yang menimpa dirinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali dan berikut wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Mungkin kita ngobrol santai aja, Bu, ya, dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah, tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap matang. Saka, kondisinya pagi ini gimana sih, Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu
membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan netizen yang lainnya. Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah, ini siapa yang desain sih, Saka? Kalau boleh tahu? Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim Perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka, ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah, ini teman-temannya dari mana aja sih, kalau boleh tahu, Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Dalam pengajuan PK ini salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, di antaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK. Karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana, Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana. Itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang. Data baru bermunculan, saksi baru pun demikian. Seolah tidak ada henti terus bergulir kencang. Di antaranya semua fakta dan data ada yang sesungguhnya mencengangkan. Dia adalah Saka Tatal yang terus melawan. Dan berikut cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama Saka Tatal dalam program Rakyat Bersuara. Tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampai pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh enggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, enggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian, ada yang pakaian preman, ada yang pakaian polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos pagi. Badan
Dia diinjek-injek, dipukulin, sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok, di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali sampai bocor. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka kayak kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Pemirsa, pihak Saka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Bukti baru tersebut diyakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut kami sajikan sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal. Pemirsa, tidak ada luka tusuk pada jenazah Eki, yakni foto pada jenazah Eki tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk akibat samurai ataupun katana atau benda tajam lain. Bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan otopsi terhadap jasad Eki. Kita ke slide berikutnya. Luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Foto pada jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan senjata tajam oleh salah satu DPO atas nama Andi, sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Kita ke slide berikutnya. Kemudian hasil visum Vina. Nah, dari hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ditemukan serpihan daging di baut penopang atau tiang penerangan jalan umum. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina, di mana hal ini menjelaskan bahwa tungkai kanan, maksud kami pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka 15 kali 1 cm dan dalam 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Kita ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah bukti sepeda motor milik Eki, di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan kecelakaan, bukan pembunuhan. Kita ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah rekaman Liga Akbar berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar, di mana ia mengatakan dan mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kapetakan yang sekaligus ayah korban Eki Ibtu Rudiana. Dan tadi adalah poin-poin penting atau bukti baru yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal pada sidang PK pagi tadi. Pemirsa, Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Sebelumnya pada program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan dari Ibtu Rudiana. Saya ditelepon dengan ayah, Pak. Ditelepon oleh ayah. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres, Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya, Pak. Cuma nggak nanya, Pak. Oh, diajak aja. Oh, kalau antar saya ke kantor polisi gitu. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya, saya tanya, buat mau ngapain di sini?
buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih, Pak. Baju biasa. Polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel Narkoba katanya, Pak. Oh, Intel Narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jamin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Yeah. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih, bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, sekaligus terlapor dalam kasus ini, menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasehat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya.
Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Kuasa hukum akan melaporkan saksi kunci kasus Vina, Dede, Liga Akbar, dan Dedi Mulyadi. Bahwasanya ada trauma. Selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong, gantian kita kan gitu. Sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ya, ingat, ya, kita akan kejar siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan. Pemirsa, masyarakat Kebumen dihebohkan dengan video pemuda Ormas yang tengah marah-marah. Di dalam video, oknum Ormas terlibat cekcok dengan seseorang dari LSM. Nggak usah khawatir. Kamu keluar dari nanti. Saya dari itu karena pengaduan, kayak alasan gemblung ini. Sejumlah pria dari organisasi masyarakat pemuda Pancasila terekam marah-marah di sebuah rumah. Diketahui rumah tersebut adalah rumah wali murid, di mana sebelumnya wali murid melaporkan adanya pungli di sekolah. Kejadian dugaan pungli sendiri terjadi di salah satu SD di desa Kecamatan Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video klarifikasi Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara, dirinya merasa terintimidasi. Ya, aparat penegak hukum yang hadir di situ. Ini saya sangat menyayangkan dan mengecewakan sangat kecewa sekali ya adanya intimidasi, diskriminasi terhadap kami maupun klien kami. Karena klien kami posisinya di situ numpang dan diobral seperti itu, dibentak-bentak, dikasarin seperti itu. Nah, saya juga tidak bisa berkutik apa-apa karena saya hanya posisinya seperti inilah, tidak bisa saya untuk melawan dengan begitu banyaknya orang kan di situ. Saya hanya sebenarnya harapan saya dari teman-teman pemuda Pancasila ya. Salah satu anggota Ormas terdapat kepala desa di Desa Menganti, Kecamatan Slueng. Kepala desa yang bernama Supono ini mengaku geram dengan adanya anggota LSM yang tidak sopan bertamu ke rumah salah seorang warganya. Luruskan bersama-sama, dia tidak mau, kemudian tak suruh balik, artinya tak suruh balik kanan dulu, pulang, kemudian besok ke desa kami lagi, boleh nggak apa-apa, tapi dengan secara sopan, karena ini desa kami ada aturannya. Mertamu kan seharusnya pulang nuwun. Dan itu malah membantah, saya tidak akan pergi dari sini, saya tidak akan mencabut laporan saya dari Polres seperti itu. Jadi intinya bahwa disitulah yang saya sangat tersulut kemarahan saya, emosi saya. Akhirnya kita terjadi adu argumentasi. Kemudian tapi alhamdulillah tidak terjadi yang tidak kita inginkan, artinya saling mukul dan sebagainya, itu tidak, demi Allah itu tidak ada. Kemudian saya juga tersinggung dengan rekannya itu kayak seolah-olah itu rumahnya sendiri, padahal itu desa siapa, rumah siapa. Sementara itu dari pihak Polres Kebumen menyatakan telah memeriksa orang-orang yang ada di dalam video viral tersebut. Satreskrim Polres Kebumen melakukan pemanggilan atau klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam video tersebut. Yang kedua, terkait laporan dugaan pungli yang dilaporkan oleh LSM yang ada dalam video tersebut, Satreskrim Polres Kebumen khususnya unit Tipikor telah menerima laporan dugaan pungli dan melakukan upaya-upaya penyelidikan, pemeriksaan dan permintaan dokumen kepada pihak-pihak yang terkait. Pemirsa, Presiden PKS Ahmad Syaiqo merayu PKB untuk ikut mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta mendatang. Namun rayuan tersebut belum mendapat jawaban dari DPP PKB. Padahal DPP PKB Jakarta sebelumnya sudah mengusung Anies.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Sayhu merayu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk bergabung mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ahmad Sayhu pada acara Hari Lahir PKB di Jakarta. Sayhu pun berharap PKB bisa menyambut ajakannya tersebut. Kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Ya, jadi kita ingin mudah-mudahan tawaran ini juga bersambut dari PKB dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berlayar di DKI. PKS telah resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sementara PKB saat ini baru DPW Jakarta yang telah resmi mengusung Anies setelah Anies menjalani uji kompetensi dan kelaikan di awal Juni lalu. Namun sikap DPW PKB Jakarta itu berbeda dengan DPP PKB yang saat ini belum menyatakan dukungan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dipo Andi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus politisi P3 Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan tidak akan maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Namun saat disinggung maju dalam Pilkada Jakarta, ia masih menunggu keputusan para pimpinan partai. Di sini saya menyatakan bahwa saya tidak akan berkontestasi di Jawa Barat, walaupun nanti saya ingin berterima kasih kepada beberapa partai yang sudah menyampaikan minat berkolaborasi, namun karena waktunya juga sudah semakin mepet, tugas kementerian yang juga menumpuk, maka saat ini di Kabupaten Subang saya menyampaikan bahwa tidak akan maju di Jawa Barat, dan saya tentunya mendukung para kontestan yang lain yang mengusung tema keberlanjutan untuk membangun Jawa Barat. Berarti DKI ya Pak ya? Sabar. Kalau DKI ini tingkat pengetahuan saya lebih dalam karena pernah bertugas di sana, jadi waktu yang lebih singkat mestinya cukup, tapi kita tunggu keputusan dari para pimpinan. Saya untuk sementara